Ada cerita-cerita manis, cerita seminggu di perjudian. Banyak fenomena terjadi di kehidupan, dari gadai-gadaian sampai jual-jualan, dari mulai jam tangan sampai yang nempel badan. Bisa kurung nih orangnya, biar dia tahu dulu dipanggil polisi. Masing-masing aja ngomongin Lampung di tajam. So, gue bakal ngebahas tentang alasan kenapa Lampung tidak maju-maju part 2. Langsung aja, gak usah banyak bacot. Welcome to Lampung. Jadi Lampung itu provinsi yang berseberangan langsung dengan Pulau Jawa dan hanya dibatasi oleh Selat Sunda, guys. Just so let you know ya, siapa tahu ada yang belum tahu. Jadi Lampung itu gerbangnya Sumatera, gitu. Lanjut aja, alasan yang pertama adalah masyarakat di Lampung itu masih banyak yang terkotak-kotak. Jadi Lampung itu ada 3 suku dominan. Yang pertama suku asli Lampung, yang kedua Jawa, yang ketiga Bali. Suku-suku di luar Lampung ini mereka sudah mengikuti program transmigrasi dari pemerintah pusat dulunya untuk pemerataan populasi yang ada di Indonesia. Jadi udah born and raised di Lampung dan udah berkontribusi di Lampung juga pastinya. But unfortunately the last time video gue yang trending itu malah ada beberapa content creator yang asal dari Lampung dan mereka malah tersindir dan ngebahas tentang suku dan agama, Kak. Padahal kan fokus gue di situ tuh untuk mengkritik pemerintah daerah provinsi Lampung ya kan. Jadi kayak so what? Poor mindset. Alasan yang kedua adalah banyak sumber daya masyarakat di Lampung yang unggul tapi malah nggak mau stay di Lampung gitu. Lu lihat aja banyak menteri-menteri, beberapa menteri ya yang asalnya dari Lampung kayak Sri Mulyani, Erick Thohir, terus ada Menteri Pertanian itu siapa, gue lupa namanya, tuh kan dari Lampung juga. Lampung tuh gak kekurangan orang pintar, tapi sayangnya orang-orang pintar yang asli dari Lampung, asal dari Lampung, yang born and raised di Lampung, itu malah keluar dari Lampung dan memajukan daerah lain, atau malah keluar dari negara lain, Kak. Karena apa? Karena tidak diapresiasi. Kurangnya apresiasi dari pemerintah daerah Lampung itu sendiri mengakibatkan masyarakat daerah dari provinsi Lampung yang unggul tuh malah keluar dari daerahnya sendiri gitu, karena daerahnya nggak maju-maju gitu kan. The last time ada video yang trending masalah atlet ini yang dana kemenangannya atau hadiah juaranya itu tidak sesuai apa yang dibicarakan sebelumnya. Itu lagi trending dan itu membuktikan bahwa kurangnya apresiasi yang ada di provinsi Lampung ya kan. Lalu juga permasalahan yang ada di Lampung itu bulat dan terulang-ulang itu aja, masalah korupsi. Ya korupsi kan secara general di Konoha tuh banyak korupsi ya, cuman Lampung ini korupsi itu terus korupsi, kolusi, nepotisme, terus masalah infrastruktur pembangunan jalan yang dari dulu bolong-bolong gak jadi jebret selesaiin semua gitu nggak bisa ya, kayak harus dicicil gitu. Nih apa sih, lo nyicil KPR atau apa pemerintah nih, mohon maaf, katanya dananya banyak, gimana katanya kaya nih provinsi, gimana masalah jalan infrastruktur aja nggak kelar-kelar dari dulu. Terus juga masalah seleksi penerimaan siswa ya, kayak selalu ada masalah, selalu terdengar berita kayak ada sogok menyogok, inilah itulah. Dari sistem pendidikannya aja, dari foundationnya aja udah terjadi kecurangan. Gimana mau maju? Terus juga pemerintahan yang bobrok dan anti kritik dibuktikan dari gubernurnya sendiri yang menonaktifkan sosial medianya, terutama di Instagram, tidak menerima masukan dari masyarakatnya. Padahal sekarang banyak masyarakat Gen Z yang lebih suka mengungkapkan unek-uneknya itu di sosial media, Kak. Kayak gue kan sekarang lagi trending, denger nggak? Indra lo bisa nangkep nggak apa yang gue sampaikan? Malah wakil gubernurnya itu, jelasnya video gue yang viral, dia malah fokus tentang kalimat konotasi tentang Dajjal itu sendiri ya. Jadi gue menyayangkan sikap mereka seolah-olah di sini tuh gue bermusuhan dengan pemerintah, padahal di sini gue
peduli dan ingin Lampung itu juga maju gitu. Tapi malah bahas Dajjal, bahas-bahas di agama, suku dan lain-lain. Ini mindsetnya gimana ya gitu kan. Dan gue merasa gue sekarang dipersekusi oleh daerah gue sendiri dan negara gue sendiri karena gue memiliki political opinion yang berbeda dengan negara gue. Sebenarnya gue sedih ya, kayak gue lebih diapresiasi negara lain gitu di Australia ini. Gue meminta perlindungan secara hukum dari negara Australia dan apply protection visa, dan gue takut aja gitu kan. Jadi kayak gue ingin menyelamatkan hidup gue sendiri dan gue ingin hidup sejahtera di sini, fokus gue bahagia untuk diri gue sendiri aja, walaupun gue terus maju dan mewakili masyarakat yang di Indonesia, terutama di Lampung. So, makasih banget yang udah hadir di seminar online direct gue kali ini. Jangan lupa follow sosial media gue yang lainnya, follow Instagram gue, YouTube, dan lain-lain. So, yes. Nah, isinya pembangunan jalan di Lampung yang semrawut, gak jadi-jadi. Lihat gue yang kritik Lampung, yang dilaporin. Nyantai gue, Pak. Dekat Opera House. Gue main. Nyari takjil gue. Makan croissant. Apa? Heboh deh, di Indo heboh. Lo pada gue bikin gempar. Ini orang nyantai di Aussie, kenal lah.